Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rifat Ayu, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, aku mau ajak kalian untuk berkeliling Desa Beji Harjo di Gunung Kidul sambil mengenal apa itu G2RT, yaitu Global Gotong Royong Tetrapreneur, dan juga sambil belajar tentang keputusan manajemen operasional, yaitu perencanaan proses dan strategi lokasi. Nah, kita mulai dengan apa itu gotong royong. Pasti semuanya sudah pada tahu ya kalau Indonesia itu terkenal dengan semangat gotong royongnya. Gotong royong yang kita ketahui biasanya digunakan untuk kepentingan non-komersial seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Ternyata gotong royong juga bisa diadaptasikan untuk kepentingan ekonomi masyarakat loh. G2RT, Global Gotong Royong Tetrapreneur, merupakan gagasan yang diusung oleh dosen UGM yaitu Ibu Rita Fatimah yang didasari oleh kearifan lokal yaitu gotong royong dengan diinovasikan dengan gerakan wirausaha berbasis 4 pilar yang disebut dengan Tetrapreneur untuk terbentuknya produk ikonik global. Nah, dalam membina kelompok masyarakat desa, G2RT melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, selanjutnya ada masyarakat, ada akademisi, dan juga pengusaha untuk menciptakan desa planner dan melindungi mereka dari persaingan pasar di awal berdirinya. G2RT terdiri dari 4 tetra. Yang pertama, rantai wirausaha, yaitu pendekatan baru untuk menggambarkan kondisi kewirausahaan dengan menggunakan filosofi rantai pasokan, yaitu terdiri dari semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan setiap rantai pasokan harus memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan. Selanjutnya, Tetra 2, pasar wirausaha, adalah sudut pandang inovatif untuk mengidentifikasi kebutuhan pengusaha di setiap tahap dengan memproyeksikan aktivitas pasar yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen yang tidak terbatas hanya bagi yang berinteraksi langsung atau membeli produk, namun juga pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, Tetra 3, kualitas wirausaha, adalah pendekatan kualitas dalam memberikan rekomendasi praktis dalam karakteristik untuk memuaskan kebutuhan tersurat maupun tersirat dari kebutuhan, keinginan, dan harapan pengusaha. Yang terakhir, Tetra 4, merek wirausaha, adalah strategi asosiasi untuk mendorong pertumbuhan pengusaha dan menggunakan pendekatan nilai merek. Kemudian menetapkan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab secara khas untuk memperkuat posisi strategis di pasar, mempertahankan siklus hidup dan kemampuan yang kompatibel untuk bersaing dan berkolaborasi melalui praktik terbaik global. Salah satu desa binaan G2RT adalah Desa Beji Harjo. Beji Harjo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beji Harjo merupakan kawasan desa agropolitan serta desa wisata yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Desa Beji Harjo juga merupakan salah satu dari 140 desa di Kabupaten Gunung Kidul sebagai penghasil ternak sapi. Beji Harjo juga terkenal dengan wisata airnya yaitu Goa Pindol. Ikonik, tim Beji Harjo melakukan serangkaian riset. Setelah melakukan riset yang cukup dalam, disepakatilah bahwa Desa Beji Harjo mengusung produk ikonik yang bernama bakso goreng Pindol. Mengingat banyaknya peternak sapi di desa tersebut sehingga akan mudah untuk mendapatkan bahan baku. Selain itu, banyak juga masyarakat yang melakukan penjualan bakso, sehingga tidak ada kesulitan untuk mengolah produk tersebut. Perencanaan proses. Perencanaan proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa.
Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengambilan keputusan strategis ini memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu terkait efisiensi dan fleksibilitas proses produksi, hingga konsistensi kualitas dan biaya produksi dari produk yang dihasilkan. Nah, Basreng-Pindul ini menggunakan strategi proses yang berfokus pada produk, di mana Basreng-Pindul memiliki volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Basreng ini hanya memiliki dua variasi, yaitu rasa original dan rasa pedas dalam satu ukuran. Selain itu, Basreng-Pindul juga sudah tersertifikasi halal MUI, sehingga prosesnya terjamin. Halalan Pagudan. Berbicara terkait perencanaan proses, pasti akan membicarakan perlengkapan dan teknologi yang digunakan selama proses produksi barang tersebut. Ada hal yang harus digarisbawahi ketika memilih teknologi, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, maupun nilai pelanggan. Fleksibilitas ini yang akan menentukan teknologi apa yang akan digunakan. Basreng-Pindul sendiri merupakan produksi rumahan dengan volume yang rendah, sehingga masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Teknologi mesin yang digunakan adalah mixer dan alat seal plastik yang sederhana. Untuk pemotongan sendiri, Basreng ini masih menggunakan cara yang manual, sehingga kami menyarankan untuk menggunakan mesin agar bentuknya terstandarisasi. Selanjutnya ada sistem identifikasi otomatis. Kami juga menyarankan dipasangnya barcode di kemasan Basreng-Pindul sehingga lebih mempermudah dalam pengecekannya. Yang ketiga ada pengendalian penglihatan berupa CCTV, yaitu beberapa perusahaan menerapkan pengendalian dari CCTV dihubungkan dengan komputer dan sebagainya untuk memantau proses berjalannya produksi. Selanjutnya adalah perencanaan pelayanan. Secara istilah di dunia manajemen operasional adalah blueprinting service. Didefinisikan sebagai teknik analisis proses yang berfokus pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan pasti tidak akan jauh dari kata pelanggan dan 3 hal berikut. Yang pertama adalah interaksi. Interaksi merupakan hal yang harus digarisbawahi dalam proses pelayanan. Meskipun kita akan mengeluarkan uang atau sumber daya yang lebih untuk berinteraksi dengan pelanggan, tapi dalam interaksi akan menekankan kostumisasi atau inovasi pada proses-proses yang selanjutnya dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk memperbaiki interaksi, maka diperlukan modifikasi proses layanan yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada inovasi. Biasanya dilahirkan oleh kebutuhan-kebutuhan konsumen sehingga penting sekali mendesain sebuah interaksi, memodifikasinya sehingga muncullah inovasi dari produk atau layanan. Yang selanjutnya adalah strategi lokasi yang bertujuan untuk memaksimumkan benefit usaha. Misalnya saja mendekatkan industri dengan pemasoknya. Nah, karena G2RT ini mengusung produk ikonik, sudah jelas jika lokasi dan produk sangat terkait satu sama lain. Untuk saat ini, lokasi produksi berada di salah satu rumah warga, dan untuk penimbangan dan pengemasan berada di Bumdes Baju Mandiri. Hal ini menunjukkan adanya waste of transportation karena pemindahan barang dari rumah ke Bumdes. Untuk kedepannya, semua proses ini akan dilakukan di kawasan BJ Harjo Edupark, sehingga waste of transportation dapat diminimalisasikan. Selain itu, dengan berada di kawasan BJ Harjo Edupark, tim Basreng-Pindul juga bisa menyediakan inovasi berupa edukasi pembuatan basreng dengan melibatkan konsumen, sehingga konsumen bisa mencoba dan melihat langsung cara pembuatan basreng tersebut. Selain itu, lokasinya yang berdekatan dengan wisata Gua Pindul juga bisa menjadi keuntungan. Tim Desapreneur Basreng-Pindul bisa bekerja sama dengan pengelola Gua Pindul untuk melakukan pemasaran. Nah, mereka dapat melakukan promosi pembelian paket yang berisi tiket masuk Gua Pindul dan juga Basreng.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.